Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan Allah muliakan pengurus TKM Al-Muharram Haji Ibnu beserta seluruh jajaran, Bapak, Ibu, jamaah kajian Ahad subuh yang semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat kudrat iradatnya, izin serta ridhonya kita bisa kembali melaksanakan kajian subuh yang mudah-mudahan dengan hal ini Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang membawa kemaslahatan di dunia wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan subuh kali ini saya ingin mengajak khususnya diri saya, umumnya para jamaah, untuk bagaimana kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yakni kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati tentu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada orang-orang yang memang dipilih dan juga orang-orang yang memang berupaya dengan lahir dan batinnya untuk menggapai rahmat Allah. Di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW disampaikan bahwasanya ada 4 hal, arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 hal yang apabila itu diberikan kepada seseorang, maka ia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Artinya mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Yang ini adalah kebahagiaan sejati. 4 hal itu diantaranya adalah qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur. Qalbun syakirun ini menurut para ulama, kalau dirujuk dari Al-Quran, itu adalah qalbun salimun, hati yang selamat. Nah, hati yang selamat ini adalah hati yang selamat dari penyakit-penyakit atau godaan-godaan yang ada di dalam hati. Yang penyakit dan godaan hati itu munculnya dari nafsu. Ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, maka itu akan membuat hati kita berpenyakit, yang itu akan mengakibatkan tentu sakit. Dan ketika sakit, hati kita nanti akan menjadi hati yang tidak mampu mengenali mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, ketika tidak bisa mengenali mana yang baik dan mana yang buruk, maka lambat laun akan menjadi hati yang mati. Na'udzubillah. Nah, kalau hatinya mati, maka ia tidak akan mampu menerima anugerah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Mungkin saja diberikan anugerah gitu ya, ataupun kebaikan gitu, dengan kesehatan, dengan berlimpah harta, dengan jabatan, dengan apapun, tapi ia tidak menyadarinya. Ia tidak
tidak mengetahuinya, bahkan tidak mengakuinya bahwa itu adalah anugerah dari Allah, yang itu sejatinya adalah anugerah dari Allah. Nah, kenapa demikian? Karena hatinya mati. Sehingga ketika hatinya mati, maka apapun yang ia lakukan dan apapun yang ia rasakan dan sebagainya itu seolah-olah adalah miliknya sendiri, padahal itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik, ketika hatinya yang mati, maka bisa-bisa ia memberontak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita harus bisa atau berupaya menata hati kita, menata hati agar bisa nanti mendapatkan kebahagiaan sejati. Dengan cara apa? Pertama adalah mengetahui dulu kondisi hati kita. Menata hati itu dengan pertama mengetahui kondisi hati kita. Kondisi hati kita ini apakah hati yang hidup, hati yang sehat, atau hati yang sakit bahkan mati. Nah, caranya bagaimana? Adalah dengan cara kita melihat bagaimana dalam kehidupan kita, apakah di dalam kehidupan kita seringkali kita mengikuti amarah, mengikuti hawa nafsu, atau mengikuti membiarkan penyakit hati yang ada di dalam diri kita, atau kita menjaganya, membersihkannya. Nah, maka oleh karena itu, setelah kita mengetahui kondisi hati kita, kita beranjak untuk memperbaiki kalau memang hati itu tidak baik, dan menjaganya kalau memang hati itu sudah bersih atau sudah baik, dan tentunya meningkatkan hati kita. Nah, ketika kita bisa meningkatkan kondisi hati yang baik, nanti akan menjadi hati yang terjaga atau hati yang selamat. Dan ketika hati kita selamat, tentu kita akan bisa bersyukur ataupun menjadi qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur. Nah, Nabi Muhammad SAW menempatkan kunci pertama dalam menggapai atau menyiapkan anugerah kebaikan dunia dan akhirat itu dengan hati yang bersyukur, di mana hati yang bersyukur ini ia akan senantiasa ridho dan senantiasa ikhlas karena Allah. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, ia akan ikhlas, ia akan ridho, ia akan terus bersyukur. Dan hati yang bersyukur inilah hati yang disebut di dalam Al-Quran juga, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, di mana hati yang tenang, hati yang nyaman, hati yang damai. Yang hati yang damai itu tidak ada lain kecuali dengan berzikir kepada Allah. Nah, maka bersyukur qalbun syakirun ini pun juga di pemahaman para ulama yang lain adalah qalbun zakirun. Jadi hati yang senantiasa berzikir, berzikir. Kalau dalam hadisnya setelah qalbun syakirun itu ada lisanun zakirun, yang dari hatinya ketika sudah berzikir dia akan mengantarkan lisannya berzikir. Dan ini pun juga bisa bertimbal balik, untuk bisa menghasilkan hati yang berzikir, maka lisannya harus dizikirkan. Nah, maka oleh karena itu upayakanlah kita senantiasa menata hati kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Nah, terutama hal ini agar kita bisa menjadikan hati kita yang bersyukur, itu adalah dengan memperbanyak la ilaha illallah. Nah, tentu kalau kalimat syukurnya adalah alhamdulillah, tapi ini dalam upaya memperkuat dan memberikan energi kepada
kepada hati kita agar nantinya kita senantiasa bersyukur adalah memperbanyak la ilaha illallah. Kenapa? Karena agar menyadari bahwa hanya Allah lah yang pemilik segalanya, hanya Allah lah yang kita sembah, hanya Allah lah yang kita minta anugerahnya, hanya Allah lah yang menjadi tujuan harapan. Nah, kalau dengan demikian, maka insya Allah nanti hatinya akan senantiasa bersyukur. Nah, hati yang senantiasa bersyukur inilah yang insya Allah akan membuat hati ini menjadi baik, dan ketika hati ini baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita atau seluruh kehidupan kita. Dalam hadis disebutkan, inna fi jasadi mudghatu idza saluhat saluhat jasadu wa idza fasadat jasadu. Ada banyak di dalam diri kita, di dalam jasad kita ada sesuatu atau segumpal darah yang itu adalah penentu. Kalau ia baik, maka akan baik seluruh anggota badan kita. Kalau ia jelek, maka ia akan jelek seluruh badan kita. Dan ingatlah, itu adalah hati. Ketika hati kita hati yang bersyukur, maka akan bersyukur seluruh anggota tubuh kita. Lahir dan batin kita akan menjadi abdan syakur, hamba yang senantiasa bersyukur. Dan ketika kita senantiasa bersyukur, Allah akan tambahkan berbagai nikmat yang kita dapatkan. Bahkan Allah menyiapkan nikmat yang belum kita dapatkan, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi saya ingin mengajak khusus untuk diri saya, umumnya untuk para jamaah, mari kita senantiasa menata hati kita untuk menjadi hati yang bersyukur. Dan ketika bisa menjadi hati yang bersyukur, kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan sejati, anugerah kebaikan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi